Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas proyek yang kami terima, yaitu mengenai searching dan sorting algorithm. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Hagi Antasena dari kelas pemrograman komputer B. Yang kedua saya sendiri, yaitu Muhammad Adi Yusuf Al-Syukur dari kelas pemrograman komputer A. Yang ketiga ada M. Afif Sanjani dari kelas pemrograman komputer D. Untuk outline atau bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu mencakup 4 hal. Yang pertama, mengenai searching dan sorting itu sendiri. Yang kedua, mengenai bubble sort dan insertion sort. Yang ketiga, ada problem beserta penyelesaiannya. Yang keempat, ada problem yang lainnya beserta penyelesaiannya juga. Untuk searching dan sorting itu sendiri, pengertian dari searching adalah suatu proses untuk mencari sebuah elemen di dalam array atau list. Ada 2 algoritma yang cukup terkenal pada search algorithm, yaitu yang pertama ada linear search, dan yang lebih efisien ada lagi yaitu binary search. Sedangkan untuk sorting itu sendiri adalah suatu proses penyusunan data yang akan disusun menurut pola atau aturan tertentu. Terdapat 2 bentuk pengurutan yang dilakukan, yaitu yang pertama ada pengurutan naik atau ascending, yaitu mengurutkan data dan nilai yang terkecil atau terendah ke nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Yang kedua ada pengurutan turun atau descending, yaitu kebalikan dari pengurutan ascending di mana data yang akan diurutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil. Untuk macam-macam algoritma pada searching dan sorting, yaitu untuk searching sendiri sama seperti yang dijelaskan sebelumnya ada 2, yaitu linear search dan binary search. Untuk sorting sendiri ada beberapa algoritma. Contohnya yang pertama ada bubble sort, yang kedua ada insertion sort, yang ketiga ada comparison, yang keempat ada selection sort, yang kelima ada quick sort, dan lain sebagainya. Untuk pengertian dari bubble sort itu sendiri adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Sedangkan untuk insertion sort algorithm yaitu teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan 2 data pertama pada array, kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat yang semestinya atau belum. Lalu untuk problem 1 dan problem 2 akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami yang lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya M. Afif Sanjani, NRP 50092011176. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart pada problem 1 dan 2. Pada flowchart problem 1 didapat ada function print array. Di sini langkah pertama ada diinisiasikan i sama dengan 0. Lalu jika i kurang dari n, maka mencetak array i dan spasi. Lalu i diiterasi, kemudian jika i tidak kurang dari n maka selesai. Lalu kedua adalah function bubble sort. Di sini langkah pertama adalah menginisiasi step sama dengan 0. Lalu jika step kurang dari size maka diinisiasi i sama dengan 0. Lalu jika i kurang dari size min 1 maka array i kurang dari array i plus 1. Jika terpenuhi maka diinisiasikan temp sama dengan array i sama dengan array i plus 1 dan array i plus 1 sama dengan temp. Lalu i diiterasi. Kemudian jika i tidak kurang dari size min 1 maka step diiterasi. Kemudian jika step tidak kurang dari size maka selesai. Kemudian jika dapat disederhanakan, main fungsinya seperti ini. Pertama mulai, lalu diinisiasikan array dan inisiasi array size array. Kemudian input size array, lalu diinisiasikan i sama dengan 0. Lalu jika i kurang dari size array maka menginput array i, lalu i diiterasi. Kemudian jika i tidak kurang dari size array
maka langkah selanjutnya adalah fungsi bubble sort, kemudian fungsi print array, lalu selesai. Demikian adalah flowchart dari problem 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egyanto Sena dan saya akan menjelaskan script kode C++ untuk problem 1. Dalam problem 1 ini dapat digunakan dua fungsi, yaitu fungsi print array dan fungsi bubble sort. Dalam fungsi array terdapat for loop yang akan mencetak setiap elemen array. Selanjutnya untuk fungsi bubble sort, digunakan for loop pertama untuk mengecek setiap elemen, dan for loop kedua akan mengecek apakah elemen tersebut lebih kecil daripada array setelahnya. Jika array tersebut lebih kecil daripada array selanjutnya, maka akan ditukar posisinya. Selanjutnya dalam fungsi main, pertama deklarasi size array, lalu menginput size array tersebut. Lalu dibuat for loop untuk menginput angka sesuai jumlah array. Lalu fungsi bubble sort dipanggil untuk mengurutkan data, dan fungsi print array dipanggil untuk memprint data yang sudah disorting. Dalam gambar kanan terdapat hasil running program. Kemudian di sini ada flowchart dari problem kedua. Di sini terlihat ada function input data. Pertama diinisiasikan i sama dengan 0. Lalu jika i kurang dari size, maka input array i.nrp. Lalu jika array i.nrp lebih dari sama dengan 10 digit, maka i diiterasikan. Jika i kurang dari size, maka akan menginput array i.nrp. Lalu jika array i.nrp tidak lebih dari sama dengan 10 digit, maka akan terjadi getLine cin array i.nama. Lalu jika array i.nama size lebih dari 25, maka i diiterasikan, lalu kembali lagi ke i. Jika i kurang dari size, maka input array i.nrp. Lalu jika array i.nrp tidak lebih dari 10 digit, maka akan terjadi getLine cin array i.nama. Lalu jika array i.nama size tidak lebih dari 25, maka akan menginput array i.ipk. Lalu jika array i.ipk tidak lebih dari 4, maka i akan diiterasikan. Lalu kembali ke i kurang dari size. Jika i tidak kurang dari size, maka fungsi selesai. Yang kedua adalah function print struct. Pertama diinisiasikan i sama dengan 0. Lalu jika i kurang dari size, maka akan mencetak array i.nrp, array i.nama, dan array i.ipk. Lalu i diiterasikan. Jika i tidak kurang dari size, maka selesai. Lalu yang function ketiga adalah function insert sort. Pertama diinisiasikan i dan diinisiasikan j. Lalu jika i kurang dari size, maka terjadi proses struct data mahasiswa k sama dengan array i dan j sama dengan i-1. Lalu jika j lebih dari sama dengan 0 dan array j.nrp kurang dari k.nrp, maka terjadi proses array j+1.nrp sama dengan array j.nrp. Array j+1.nama sama dengan array j.nama. Array j+1ipk sama dengan array j sama dengan array j+1ipk sama dengan array j.ipk, dan j sama dengan j-1. Kemudian jika j tidak sama dengan 0 dan array j.nrp tidak kurang dari k.nrp, maka terjadi proses array j+1.nrp sama dengan k.nrp, array j+1.nama sama dengan k.nama, dan array j+1.ipk sama dengan k.ipk. Lalu i diinteraksikan. Kemudian jika
I tidak kurang dari size, maka function selesai. Dari ketiga function tersebut dapat disingkat sebagai berikut. Pertama, program dimulai, lalu terjadi proses struct data mahasiswa, long NRP, string nama, float IPK. Kemudian diinisiasi jumlah mahasiswa, struct data mahasiswa, jumlah mahasiswa. Kemudian diinput jumlah mahasiswa, lalu terjadi proses input data, yaitu data jumlah mahasiswa, insertion sort data jumlah mahasiswa, dan print struct data jumlah mahasiswa. Lalu program selesai. Selanjutnya untuk script kode problem 2. Pertama-tama akan mendeklarasikan data struct data underscore mahasiswa yang berisikan NRP, nama, dan IPK. Lalu dibuat fungsi untuk menginput data, dinamakan input underscore data. Lalu dibuat for loop untuk menginput data sesuai jumlah yang diinginkan. Terdapat syarat-syarat pengisian pada setiap elemen. Untuk NRP tidak boleh lebih dari 10 karakter. Selanjutnya untuk nama tidak boleh melebihi dari 25 karakter. Selanjutnya untuk IPK tidak boleh melebihi dari 4. Selanjutnya untuk fungsi print struct. Fungsi print struct dibuat untuk mencetak seluruh elemen struct tersebut dengan menggunakan for loop. Selanjutnya untuk fungsi insertion sort, yang dimana for loop digunakan untuk mengecek data apakah NRP tersebut lebih kecil daripada elemen selanjutnya. Selanjutnya dalam fungsi main akan dideklarasikan variabel jumlah underscore mahasiswa, dan user akan menginput dalam jumlah underscore mahasiswa tersebut. Selanjutnya fungsi input data dijalankan, lalu fungsi insertion sort dijalankan, kemudian fungsi print struct dijalankan. Dalam gambar kanan dapat dilihat hasil running program. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.